Kenapa? Orang sini nggak punya destinasi dagangnya banyak, tapi dodoran saya di. Anggota DPD RI Leonardi mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Barat merancang roadmap pariwisata Sumbar berbasis pandemi. Hal ini disampaikan saat pelaksanaan diskusi bulan jaringan Pimpret Sumbar dengan tema Booming Pariwisata Sumbar di Tengah Pandemi. Kalau kita mengadakan acara, protokol kesehatannya kan harus pakai suhu tubuh. Tantangan pariwisata Sumbar di tengah pandemi cukup berat, mengacu aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat bahwa pembatasan aktivitas di luar menjaga jarak. Hal inilah yang dikemukakan dalam diskusi bulan jaringan Pimpret Sumbar pada Sabtu tanggal 13 Februari di Aula Gubernuran Sumatera Barat. Menambah beban dari ini sebenarnya, makin menambah beban dari pelaku pariwisata sebenarnya. Ini nggak kelihatan misalnya di Sumatera Barat, tapi memang PBB mungkin di kota kabupaten kewenangan. Diskusi yang dihadiri pembina JPS Haji Leonardi Harmaini, anggota DPD RI, HM Nurnas, anggota DPRD Sumbar, dengan moderator Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi. Menampilkan narasumber Dr. Sari Lenggogeni, praktisi pariwisata, Dr. Naslindo Sirait, Kepala Bapeda Mentawai, Ian Hanafiah, Ketua Asita Sumbar, M. Zuhrizul, Pegiat Pariwisata, dan Kadis Pariwisata Kota Pariaman. Mereka punya kepentingan yang kuat, ego yang kuat. Apa yang terjadi sampai sekarang, walaupun dikucur ribuan triliun tidak akan bisa maju. Jadi kuncinya memang ego sektoral itu kita berdasarkan sepakat, dan itu PR kita. Karisma Sumbar. Karena udah jauh, kalau ada masalah ini ya kalau tinggal dengan mama, mana orang. Selain persoalan di atas, tantangan lain pariwisata Sumbar belum adanya brand pariwisata Sumbar dibanding provinsi lain. Yang lebih memprihatinkan belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait persamaan persepsi dan program kerja dalam rangka memajukan pariwisata. Sing. Roadshow mendengar apa yang diinginkan masyarakat dan pengelola wisata Sumatera Barat. Jika hal ini tidak disamakan, maka pariwisata Sumbar akan terus terpuruk. Untuk itu, mantan Ketua DPRD Sumbar dan juga mantan politikus Golkar ini mendesak pemerintah provinsi untuk segera merancang atau membuat roadmap pariwisata Sumbar. Perlu jadi apresiasi bagi kita. Kita tanya kenapa ini yang diangkat tentang berwisata dengan tema booming. Booming ini kan ledakan. Jadi harapannya 2021 ini yang pada 2020 tingkat kunjungannya rendah sekali dibandingkan dengan 2019, bagaimana untuk meningkatkan itu di 2021. Nah ini kan sektor ekonomi ikutannya atau yang lainnya kan cukup banyak. Misalnya hotel, transportasi, travel misalnya, kuliner misalnya, kerajinan tangan misalnya. Yang tidak kalah pentingnya juga usaha perseorangan itu guide. Jadi guide di Bukit Tinggi, misalnya di Bukit Tinggi itu udah banyak yang nganggur dia. Nganggur ini bukan 1 bulan, sudah 10 bulan menggurnya. Ini yang harus kembali diangkat. Kita tahu kan sekarang travel sentiment masih tinggi, travel sentiment negatif masih tinggi. Bukan hanya di kita, semua di Indonesia kan juga seperti itu. Nah permasalahannya sekarang memang yang paling banyak market kita itu namanya marketnya overland satu dari regional, satu lagi marketnya quarantine market, healing market. Orang lagi butuh berwisata karena dia pengen refreshing. Jadi sudah ada transformasi terhadap perubahan-perubahan perilaku wisatawan. Misalnya mereka menghindari tempat yang tertutup. Pasti mereka sukanya nature sekarang, alam. Sumatera Barat punya handalannya itu. Kuliner kita juga paling tinggi, itu udah riset mana-mana. Nah yang paling penting sekarang dari sisi
provinsi sebagai koordinator, pertama lihat fokus aja mana yang benar-benar komit terhadap pariwisata yang saat ini adalah adaptif COVID. Prokes itu memang blueprintnya harus ada, jadi mulai masuk sampai keluar. Jaminan kita sekarang, kita nggak bicara destinasi yang bagus, event yang bagus, tapi masalahnya sekarang kita melihatkan, halo, kita ini paling aman dari bukannya Bali misalnya kan, Bali kan sangat ketat ya, Mentawai juga bagus luar biasa. Dan sekarang Sumatera Barat secara terintegrasi dan secara ekosistem itu memang sisi hulu ke hilir kita siap dan bekerja samalah dengan dinas kesehatan, karena sakit kita harus obatnya adalah dokter kesehatan sekarang. Jadi jangan ditinggal, jangan bertabrakan.